warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, bi fadlihi taghsal ghayat, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sahibul hajah, pada acara kita menjelang buka puasa ini, yang telah menyiapkan acara kita ini, Masya Allah, meskipun tidak ada hujan, dan ini menunjukkan acara kita insya Allah diberkahi, karena di antara salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Maka salah satu anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala turunnya hujan, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, dan di antara doa yang disunnahkan adalah Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang memberikan keberkahan, hujan yang memberikan manfaat. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kepada setiap manusia yang Ia ciptakan. Tapi terkadang dua nikmat itu, Bapak Ibu sekalian, manusia yang lalai dengannya. Manusia yang tidak peduli dan tidak tahu dengan dua nikmat tersebut. Dua nikmat tersebut selalu mungkin kita saksikan dan mungkin selalu kita rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dimana dua nikmat tersebut seringkali manusia lalai dengan dua nikmat tersebut. Seringkali manusia tidak memperhatikan dua nikmat tersebut untuk mereka syukuri. Apakah dua nikmat itu, jamaah sekalian? Dua nikmat itu adalah as-sihhatu wal farah, kata Nabi. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Terkadang Bapak Ibu sekalian, mungkin kita saksikan teman atau rekan kerja kita diberikan kesempatan untuk kerja. Waktu yang begitu luas Allah berikan untuk dia bekerja. Tapi ternyata kesehatannya tidak mendukung untuk melakukan pekerjaannya. Tapi terkadang juga Bapak Ibu sekalian, ada orang diberikan kesehatan, bisa melakukan segalanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikannya kesehatan sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari sini apa yang bisa kita ambil hikmah para hadirin wal hadirat? Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dua nikmat ini, dan dua nikmat ini kita bisa lakukan, kita bisa melaksanakannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kebahagiaan yang sangat hakiki. Pada kesempatan kali ini, di waktu yang singkat menjelang berbuka puasa, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kunci-kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bahagia atau tidak? Pasti semua bahagia. Orang sakit saja mau bahagia. Orang yang dipenjara saja mau bahagia. Apatah lagi kita ini yang bebas dari itu semua mau bahagia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak sebenarnya menciptakan sarana-sarana untuk kita bahagia. Akan tetapi pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bahagia dengan itu atau tidak? Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk bahagia dengan itu atau tidak? Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu banyak menceritakan dalam hadisnya tentang bagaimana orang-orang yang bahagia, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan dunia, namun ternyata ya
jatuh di tangan yang salah. Dia tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan itu. Maka izinkanlah kami pada kesempatan kali ini kami akan merangkum tiga kunci kebahagiaan, tiga kunci pembuka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. As-sa'adah. Ya. Siapakah yang tidak ingin merasakan yang namanya kebahagiaan? Kebahagiaan, atau mungkin kita bisa artikan kelembutan dan ketenangan hati. Pertanyaannya, apakah orang yang memiliki harta yang banyak bisa menjadi acuan, bisa menjadi tolak ukur mereka bisa berbahagia? Para jamaah, apakah itu bisa menjadi tolak ukur untuk mereka bahagia? Tidak. Orang yang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, apakah itu bisa menjadi tolak ukur mereka bisa bahagia? Tidak. Mungkin sebagian juga mengatakan, oh bisa Ustaz. Tergantung tatkala kebahagiaan, jabatannya, hartanya, kekayaannya bisa dia gunakan sebaik-baiknya, maka bisa menjadi berkah baginya. Tapi masalahnya, kalau dia tidak gunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk sesuatu yang haram, dia gunakan untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi antonimnya, yaitu kesengsaraan. Ya. Maka para salaf, orang-orang terdahulu kita menyebutkan setidaknya ada tiga kunci kebahagiaan yang dapat diperoleh oleh seorang hamba. Yang pertama adalah salat. Kunci kebahagiaan adalah salat. Kunci as-sa'adah, kenyamanan hati, ketentraman hati adalah salat. Apatah lagi kita ketahui bersama bahwa salat adalah ibadah yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab di hari akhir. Akan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita bagaimana salat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70. Wa qalilun ma yujawizu dzalik." Kata Nabi, umur umatku itu hanya berkisar 60-70 tahun saja. Wa qalilun ma yujawizu dzalik, atau kama qala, dan sedikit yang melewati itu. Artinya tatkala orang mendapatkan umur 100 tahun, maka dia dikategorikan sebagai manusia yang langka. 90 tahun, 150 tahun, bahkan angka-angka yang tinggi, maka dia dikategorikan sebagai manusia yang langka. Maka bagaimana dengan umur yang singkat ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Dan di antara salah satu untuk kita mendapatkan kebahagiaan adalah ketika kita sholat. Aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Kata para ulama, sesungguhnya sesuatu yang akan mendekatkan dirinya dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Artinya ketika dia salat. Dan di antara ibadah-ibadah yang sebenarnya ada pengkhususannya, artinya tidak selamanya gerakan itu dilakukan pada saat salat, adalah sujud. Sujud ada sujud tilawah, ada sujud syukur, tidak harus kita salat. Tapi yang dimaksudkan oleh para ulama di sini wa huwa sajidan adalah ketika dia salat. Kita mau bahagia, tapi ternyata kita jauh dari Rabb kita. Kita mau bahagia, kita capek-capek cari rezeki, tapi kita lupa dengan yang pemberi rezeki itu. Jadi yang pertama adalah salat. Tatkala kita salat, maka kelembutan hati itu akan hadir. Ketentraman hati itu akan hadir. 24 jam Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu. Di antara kita mungkin ada yang gunakan untuk ibadah full. Ya, ada juga yang menggunakannya untuk kerja. 8 jam kerja kalau nggak salah. 8 jam kerjanya, sisanya digunakan untuk mungkin sama keluarga atau urusan-urusan yang lain. Dari 24 jam ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 5 waktu untuk kita dekat dengannya, yaitu salat 5 waktu. Kalau kita cerita Bapak Ibu sekalian bagaimana asal usul salat ini, tatkala Nabi SAW diangkat ke langit, di langit yang ke-7,
ya, atau biasa kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah Subhanahu wa taala tatkala atau ketika itu mengangkat ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit dan menerima wahyu pertama. Dan menerima sebuah wahyu. Wahyu itu adalah salat. Dan tahukah kita berapa sebenarnya jumlah salat yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sekitar 50 waktu salat. Bayangkan ini sudah maghrib nanti, baru sudah salam, qomat lagi muadzin. Sudah lagi itu, qomat lagi muadzin. Baru sudah tarwih, qomat lagi muadzin. Ada 50 waktu sholat sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi karena begitu Nabi Muhammad SAW perhatian dengan umatnya, perhatian dengan ya siapa-siapa yang akan datang setelahnya, maka Nabi SAW meminta rukhsah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurang, untuk diringkas menjadi 5 saja. Tapi ternyata kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang masih lalai dengan 5 waktu tersebut. Ada yang menundanya. Ya masih lama gini. Sebentar Pi, waktu asar itu sebelum ya terbenamnya matahari masih bisa kita tunda dulu. Tiba-tiba adzan, hayya 'alas shalah. Nanti Pi. Masih rapat orang ini. Ya. Masih banyak yang perlu diselesaikan segera. Tapi sebenarnya orang-orang tidak tahu apa sebenarnya dari sholat yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Makanya muadzin mentakkid dan mengonfirmasi apa sebenarnya dari hayya 'alas shalah itu. Kata muadzin, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Jadi kemenangan yang hakiki ada pada salat Bapak Ibu sekalian. Bukan pada rapat kita, bukan pada program-program yang telah kita rencanakan. Saya tidak menafikan bahwa tidak boleh orang kerja. Itu Ustaz tadi bilang tidak boleh orang kerja karena dia lalaikan salat. Tidak. Tapi orang yang bahagia, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik adalah tatkala azan, tatkala datang panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, dia memberhentikan semua aktivitas duniawinya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bukan hanya memuji orang-orang yang di masjid, orang-orang yang taat saja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang senantiasa melakukan perniagaan, perdagangan. Kata Allah dalam Al-Quran, ya, mereka yang tatkala diserukan panggilan, ada seruan kebaikan, mereka tawakuf, mereka berhenti dan memenuhi panggilan tersebut. Inilah adalah rijal, orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita salat, gunakan di waktu yang singkat itu. Salat tidak sampai 30 menit Bapak Ibu sekalian. Paling lama mungkin 10 menit, paling sebentar 5 menit. Tapi jangan terlalu sebentar sekali, ya. 10 menit, 15 menit itu sudah cukup untuk kita ya, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ya apa saja yang kita ya galaukan, kita resahkan selama kita hidup di dunia ini. Kemudian karena waktu yang singkat, salah satu amalan atau kunci-kunci kebahagiaan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah az-zikr, adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Lagi-lagi seruan kepada orang-orang yang beriman. Bukan secara umum manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan orang-orang yang beriman di dalam panggilan tersebut, dalam seruan tersebut. Apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Dan tatkala ketika ingin kita menafsirkan dari kata ya ayyuhalladzina amanu, para ulama mengatakan, maka kalimat setelah itu, kalimat setelah perintah itu, maka ada perintah yang begitu wajib untuk seorang manusia lakukan. Apa perintah itu? Bapak Ibu sekalian, udzkurullaha dzikran katsira. Ya, ingatlah Allah dengan dzikran katsira, bukan dzikran qalila. Dzikran, zikir yang banyak.
Artinya porsi zikir kita senantiasa kita harus perbanyak. Dan alhamdulillah ya, dengan perkembangan teknologi ini, para ulama kita telah membuat satu buku ya untuk memudahkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada buku zikir pagi dan petang, Adzkarus Sabah wa Adzkarul Masa. Dan kata para ulama, buku zikir pagi dan petang ini kalau kita lihat lafaz-lafaznya, kita lihat, kita perhatikan betul-betul semua permintaan manusia ada pada zikir pagi dan petang itu. Mau minta sehat ada, mau minta keturunan ada, mau minta harta yang banyak ada, mau minta rezeki ada semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan yang kita rutinkan ini setiap pagi dan sore hari. Ya boleh setelah salat subuh atau mungkin syuruk ya. Atau ya setelah salat asar atau menjelang salat maghrib. Ya, banyak berzikir ya. Bagi para ibu-ibu ya, ibu-ibu, mana ibu-ibu ya. Mungkin nanti ketika sudah Ramadan ya kita siapkan bekal suami tak, anak tak, atau mungkin nanti nih misalnya menyiapkan buka puasa ya, beli jalang kote, beli onde-onde apa semua. Gunakan waktu-waktu itu untuk selalu kita basahi lisan tak berzikir. Paling minimal istighfar. Paling minimal istighfar. Kata Nabi SAW juga dalam riwayat yang lain, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, ada dua kalimat yang ringan di lisan kita, ringan di lidah kita ini. Akan tetapi berat timbangannya di mizan Allah Subhanahu wa taala di hari pertimbangan nantinya. Dan dua kalimat itu adalah kalimat yang sangat disuka dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pendek dan bisa kita hafal. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Menyapu ke ibu-ibu, subhanallah, subhanallahil azim. Kalau kita tidak hafal ya astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah. Bapak-bapak lagi antar anak ke sekolah, lagi ke kantor, lagi menyapu, nyuci mobil, atau apapun itu aktivitas, tak gunakan untuk beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dan inilah yang membedakan aktivitas seorang muslim dan seorang muslim yang biasa-biasa saja. Seorang muslim yang hakiki betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Dengan dia berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi menyebutkan Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingatnya dengan porsi yang banyak, bukan porsi yang sedikit. Ya. Dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Jadi, apa tadi kunci kebahagiaan yang pertama? Menjaga salat. Yang kedua, kunci kebahagiaan yang kedua adalah kita berzikir, ya Bu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah para salaf mengatakan salah satu kunci untuk kita menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang mukmin. Kata Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Badannya, fisiknya, jiwanya merinding. Ya, jiwanya takut. Dan tatkala ayatnya dibaca, keimanannya bertambah. Jadi sejatinya tatkala kita membaca Al-Quran, ya kita mentadabburi pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Terkhusus lagi di waktu yang mulia ini,
kita bersama waktu-waktu diturunkan Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sangat familiar, terkenal. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Syahrul Ramadan, ya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Buat apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai pedoman bagi manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau beli HP atau beli barang-barang elektronik pasti ada dosnya. Dan di dalam dosnya itu ada buku kode etik atau buku pedoman penggunaan handphone, penggunaan barang elektronik yang Bapak Ibu beli. Maka seperti pula itu Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk menjadi pedoman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, tatkala yang menyebutkan ketika kita berselisih, kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penyembuh, ya, sebagai penyembuh bagi jiwa yang sakit. Pertanyaannya, Bapak Ibu, pintar jadi mengaji? Ya, biasa kami, ya, salat Jumat khotibnya doktor, profesor. Tapi ketika baca ayat fa inna dzikra, dia bukan fa inna dzikra, dia baca fa inna dzakara tanfa'ul mu'minin. Ini bahaya ini. Ya. Anak-anak Stiba yang hadir ini tahu pasti maksudnya apa. Salah baca, salah arti. Padahal titelnya doktor, profesor, LCM, oh luar biasa. Tapi ketika dia baca Quran, salah. Ya. Jadi tidak ada kata untuk terlambat dalam belajar Al-Quran. Ya, tidak ada kata, aduh, saya sudah tua ini, bukan lagi ranahku untuk belajar. Tidak. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, Nabi tidak mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi anak-anak, bagi para remaja. Tidak, tapi Nabi SAW mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi siapapun. Yang penting dia muslim. Kalau dia muslim, wajib untuk menuntut ilmu. Ya, belajar Al-Quran. Alhamdulillah kita di Stiba Makassar, ya, sekalian informasi saya dari Stiba Bapak Ibu, kita sudah punya banyak program tentang Al-Quran. Ada tahsilul qiraah, ada program TPA, ya, dan banyak yang lainnya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar Al-Quran, punya semangat, ya bisa mendaftar, ya. Atau mungkin ada anak-anaknya sudah selesai tamat SMA, bingung di mana tempat kuliah yang bagus, daftar di Stiba. Insya Allah masih buka, ya. Mau belajar Al-Quran, ya, cari guru-guru yang berkompeten. Dan guru-guru yang berkompeten ada di Stiba Makassar. Ini bukan promosi Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, gratis insya Allah kalau saya mengajar. Tapi kalau yang lain tidak tahu. Iya, jadi tidak ada kata terlambat dalam membaca Al-Quran. Atau di hari-hari kita, mari kita mengisi untuk kita membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqul alif lam harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan, dilipat gandakan pahalanya jamaah sekalian. Apatah lagi kita di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Di antara sebab kemuliaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran Karim. Maka untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mulia, adalah muliakan, bahagiakan diri Anda dengan membaca Al-Quran. Ibu-ibu nanti kalau sudah, atau besok, ya, mulai besok,
pergi suami tak kerja, anak-anak tak sekolah, kalau belum libur, gunakan waktu-waktu tak sudah beres-beres, bapak biring apa semua, sholat duha, baca Al-Quran. Ya insya Allah, Al-Quran itu syifa. Tatkala ibu-ibu, bapak-bapak punya masalah, rumah tangga, cicilan dan seterusnya, baca Al-Quran. Ya insya Allah Al-Quran dengan izin Allah dan taufiknya akan memberikan kita ketenangan dan pengobatan. Ya makanya diantara salah satu pengobatan dari Al-Quran adalah ruqyah. Ya adalah ruqyah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, waktu yang singkat, ya, maka kesimpulannya bahwa kebahagiaan semua orang menginginkannya. Siapapun dia, mau jabatannya dia tinggi, status sosialnya dia luar biasa di masyarakat, ataupun dia orang-orang yang biasa, ya, siapapun mereka menginginkan yang namanya kebahagiaan. Dan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kita mau kebahagiaan di akhirat. Kemarin saya mengisi di Hotel Amaris, Bapak Ibu sekalian, judulnya Keluarga Dirindukan Surga. Ya, luar biasa. Saya sampaikan sama jamaah, satu orang saja mau dibahas masuk surga, banyak sekali. Ya, kalau kita tulis itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, tapi saya singkat. Dan salah satu yang menjadikan keluarga itu dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka keluarga yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, tatkala mungkin di keluarga besar kita ada yang sudah belajar agama, Masya Allah sudah hafiz Quran 30 juz, luar biasa agamanya, sering-sering kita dekat dengan mereka, bertanya bagaimana ya kita bisa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan ya tidak sebatas dengan harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki. Mungkin kita biasa-biasa saja. Mungkin kita tidak memiliki harta sebagaimana orang-orang di luar sana punya rumah mewah, mobil yang luar biasa. Tapi semua orang bisa memiliki kebahagiaan tatkala dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dirinya disibukkan dengan kebaikan, tatkala dirinya disibukkan dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an. Maka kita simpulkan tadi ada 3 sebab kebahagiaan datang kepada kita, dan kebahagiaan itu awet sampai di akhirat kelak. Yang pertama, kita menjaga salat. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang keluarga adalah mereka menyuruhnya untuk salat. Bahkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan keluarga Nabi Ibrahim ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dari Ibrahim ada Yakub, ada Yusuf, dan yang lainnya, karena Nabi kita itu nasabnya sampai ke Ismail. Ya, apa yang Ibrahim selalu minta kepada Allah? Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang-orang yang muqimas salah, yang selalu melaksanakan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga dzurriyyati, keturunanku. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sudah punya anak, rutinkan tahajud, rutinkan doa, doakan anak kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, setelah menjaga salat, kita juga menjaga zikir. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang Makassar biasa bilang baca-baca. Ya, baca-baca ki dek, masuk di sini bahaya tempatnya baca-baca ki. Perbanyak baca-baca tak. Ya. Dan salah satu kalau maki ya mungkin berkualitas zikir tak, jaga zikir pagi dan petang. Ya. Sudah banyak dijual itu di toko-toko buku. Murah, Pak Bu. Ada sekitar 7.000 ya, ada sampai 10.000. 7.000 dapat maki. Itu kita baca rutin. Dan salah satu ya benefit ketika kita senantiasa menjaga zikir pagi dan petang kita, juga melindungi kita dari sihir. Orang yang hasad itu banyak Bapak Ibu sekalian. Dan orang hasad itu tidak tahu dia hasad atau tidak sama kita. Maka untuk melindungi diri kita dari hasad, dengki, dan seterusnya, apatah lagi dari sihir, adalah kita memperbanyak dan memperkuat zikir kita. Pernah salah seorang syekh ditanya, ini syekh memang ini ya ulama di Saudi, pakar apa? Pakar ruqyah.
Tapi ditanya sama syekhnya, tatkala dia meruqyah, ini orang bertanya, bisa kok masuk di dirinya ini orang, dirinya ini syekh? Dia bilang, saya tidak bisa masuk. Karena dia merutinkan setiap pagi dan sorenya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah menjaga zikir, kemudian yang terakhir, kita istiqamah dengan membaca Al-Quran Karim, dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Ya, kalau memang ya sekiranya kita tidak bisa ya membeli buku zikir pagi dan petang, tapi kayaknya bisa semua Ji. Atau paling minimal kita tidak bisa hafal itu zikir pagi dan petang, harus memang via handphone atau via buku, via kertas dengan Al-Quran. Ya, ada teman saya dulu di pondok, ya ini main bola Bapak Ibu sekalian, main bola. Saya tanya berapa juz? 5 juz, main bola. 5 juz dia murojaah. Ini luar biasa memang. Sekarang ya sudah melanglang buana dengan Al-Qur'annya. Ini juga keutamaannya bagi Bapak Ibu nanti ada anak tak mau masuk SMP, mau masuk SMA, carikan di pondok-pondok. Ya, paling minimal di antara anggota keluarga kita ada yang hafid. Ada yang 30 juz. Ada yang 30 juz, luar biasa itu. Syafaatnya kelak pertama bagi kedua orang tuanya, bapak ibunya. Luar biasa. Jadikan anak kita orang-orang yang hafid Al-Quran, orang-orang yang bermanfaat untuk agamanya. Ya, membaca Al-Quran, tidak ada kata terlambat kita membaca Al-Quran, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Ya, berapapun usia kita, selama kita punya semangat, modal semangat, karena orang itu kalau dia sudah punya semangat mau belajar, insya Allah dia paksakan dirinya. Dia paksakan dirinya. Yang malas memang itu tidak mau belajar Quran, memang dia malas. Tapi tatkala dia semangat, punya iradah, punya kemauan, keinginan yang kuat, dia bisa taklukkan kemalasannya, ketidakmauannya dengan belajar Al-Quran. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, yang memperbaiki bacaannya, yang memaksakan dirinya untuk membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Dan setelah ta'allum, dia mentaklim, dia mengajarkan. Dia ajar Al-Quran itu, dia sebarkan pemahaman Al-Quran yang baik kepada orang-orang sekitarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apatah lagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Ya, apatah lagi kita dalam keadaan berpuasa. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, doa orang yang berpuasa itu selama dia puasa doanya mustajab. Juga di riwayat yang lain, salah satu waktu yang mustajab diterimanya doa adalah kita banyak berdoa ya di waktu-waktu menanti buka puasa seperti sekarang ini. Kita banyak-banyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni ya segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa orang tua kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan keturunan kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Karena kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyah, wa waladin salih yad'u lahu, wal ilmu yuntafa'u bihi wa waladun salih yad'u lahu." Salah satu amalan yang tidak akan pernah ya berhenti tatkala seorang sudah meninggal adalah anak yang saleh. Waladun salih yad'u lahu. Maka kita senantiasa meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk menjadikan keturunan kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini ya, menjadikan kita orang-orang yang selalu dikatakan pada lebaran minal aidin wal faizin. Ya, minal aidin wal faizin. Minal aid itu artinya orang-orang yang kembali. Artinya orang-orang yang alumni Ramadan murni. Karena orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berubah. Makanya kata Nabi SAW, "Ragima anfu rajulin adraka Ramadanun walam yukfarulah." Sungguh kecelakaan bagi seseorang yang telah datang Ramadan dengannya walam yukfarulah, akan tetapi dosa-dosanya belum
belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orangnya al-faizin. Ya, al-faizin, orang-orang yang menang. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, begitu banyak cabang-cabang kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya, termasuk ini, memberikan makan kepada orang buka puasa, orang yang berpuasa untuk buka puasa nanti. Ya, termasuk ini adalah amalan saleh, amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa, maka baginya pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini luar biasa, amalan yang sangat luar biasa. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan, perbanyak berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang faizin, orang yang menang dari musabaqah, lomba-lomba yang ada di bulan Ramadan, dan menjadikan kita orang yang mustaqim, orang-orang yang istiqomah, ya, orang-orang yang konsisten. Tatkala kita sudah dipenuhi dengan berbagai kebaikan di bulan Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini awet, bisa kita lakukan juga, kita bisa istiqomah, ya, di luar bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ya, usia yang panjang untuk kita memperbanyak amalan soleh. Man tala umruhu wa harsuna amaluh. Ditanya Nabi, ya Nabi, siapakah orang yang terbaik itu? Nabi mengatakan orang yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang betul, yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datang dari syaitan dan dari kami pribadi, karena kami juga manusia, ya, bukan orang yang dikhususkan, orang yang maksum, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.